Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ana Ramadhani Bintang, Egi Oktari Sukatendal, dan Feby Anggreni Dalemunte yang akan menampilkan video mengenai mini riset dan rekayasa ide kelompok kami yang bertopik Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan kondisi saat ini. Baik, di sini saya terlebih dahulu membacakan abstrak dari artikel mini riset dan rekayasa ide dari kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dengan memahami Pancasila melalui pemahaman historis, tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara yang universal dan komprehensif untuk mencapai tujuan yang sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembentukan sumber nilai yang tercakup ke dalam sistem falsafah kebangsaan telah berjalan dalam sejarah yang panjang. Eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian real dalam tegaknya negara hukum. Namun sebaliknya, permasalahan hukum dan tidak terstruktur konstruksi hukum akan terjadi jika tidak ada Pancasila. Nah, adapun kata kunci dari artikel ini yaitu Pancasila, nilai keseimbangan dan pembangunan hukum. Nah, pada slide ini saya akan memaparkan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, pada dasarnya, pengertian ideologi ini yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Dengan demikian, ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Misalnya seperti dalam ideologi Pancasila, nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang diutamakan. Maka, seorang yang memahami dengan baik nilai kekeluargaan akan menolak nilai individualisme. Mengapa? Karena nilai ini melahirkan liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, monopoli, otoritarianisme, dan totalitarisme. Kemudian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau ideologi negara, karena dapat memuat norma-norma yang paling mendasar dan untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Kemudian, Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan identitas nasional Indonesia. Maksudnya ini bahwa asal nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Adapun konsekuensinya yaitu merupakan ciri khas serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila yaitu yang pertama bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yang kedua bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasikan. Nah, dalam susunan Pancasila dalam hierarkis piramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasikan oleh 4 sila lainnya. Rumusannya yaitu yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Merupakan ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang
berpemersatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang berpemersatu Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan kerakyatan berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpemersatu Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun sila yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dalam perumusan ini, urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang membulat. Jika urutannya tidak demikian, yakni terpecah-pecah dan tidak ada sangkut paut antara sila yang satu dengan sila lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerohanian bagi negara. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Permasalahan bangsa dewasa ini. Salah satu masalah terbesar bagi bangsa ini adalah masalah identitas nasional atau karakter bangsa. Dalam pertimbangan tentang perlunya kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa, didasarkan adanya permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Di antaranya, yang pertama disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. Yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. Yang ketiga, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima, ada ancaman disintegrasi bangsa. Dan yang keenam, melemahnya kemandirian bangsa. Dengan kata lain, seperti dikatakan Gumilar Rusliwa Somantri, kita sedang tengah mengalami anomi atau kekosongan. Crude norm yang menjadi rujukan berdirinya negara bangsa yang tunggal dan sumber dari berbagai tata aturan. Anomi terjadi karena Pancasila yang sejak kemerdekaan menjadi norma dasar ikut terpuruk bersama jatuhnya rezim Orde Baru. Masalah di atas tampaknya merupakan persoalan lama yang belum terpecahkan. Kojaningrat dalam kebudayaan, mentalit dan pembangunan menyatakan sedikitnya ada 5 mentalitas negatif bangsa Indonesia. Yang pertama meremehkan mutu, yang kedua cenderung mencari jalan pintas, yang ketiga ada tidak percaya diri, yang keempat tidak berdisiplin, dan yang kelima ada mengabaikan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Mokhtar Lubis menyatakan bahwa ciri negatif manusia Indonesia yaitu yang pertama hipokritis alias munafik, yang kedua segan dan enggan bertanggung jawab, yang ketiga ada berjiwa feodal, yang keempat masih percaya tahyul, yang kelima artistik, yang keenam memiliki watak yang lemah dan bukan ekonomi animal. Belum terpecahkannya masalah karakter menjadikan Indonesia belum beranjak mencapai kemajuan yang mensejahterakan rakyat. Sebagai bangsa yang pernah dijajah negara kapitalis, imperialis, kan justru Indonesia tidak mampu keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang tidak berkeadilan ini. Bangsa Indonesia dipaksa untuk memenuhi 3 syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum KMB pada tahun 1949. Ketiga syarat tersebut itu adalah yang pertama bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden, yang kedua bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh IMF, dan yang terakhir bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing
yang beroperasi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan masalah bangsa. Ada kecenderungan Pancasila sebagai ideologi negara belum serius diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat digambarkan dari berbagai pandangan, yaitu adanya kecenderungan Pancasila dicampakkan oleh elit negara yudikatif. Jangan jadikan Pancasila mitos, menyatakan Pancasila sebagai pandangan hidup selama ini tidak dicampakkan oleh elit negara dan tidak lagi menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Pejabat sudah alergi Pancasila. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Syafli Ma'arif menilai pejabat sekarang sudah alergi Pancasila, padahal mereka seharusnya menjadi teladan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang benar. Munculnya ideologi tandingan Pancasila, Asfi Marwan Adam, dalam mutlak hanya satu asas Pancasila menyatakan, munculnya gerakan Indonegara Islam Indonesia yang memiliki ideologi berseberangan dengan Pancasila merupakan ancaman serius bagi keberadaan negara Indonesia. Demikianlah video mengenai mini riset dan rekayasa ide dari kami kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video. Kami ucapkan terima kasih.